Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-28. Temanya luzumus sunnah wajitnabul bid'ah. Ini yang lagi in sekarang. Luzumus sunnati, menetapi sunnah, wajitnabul bid'ah, dan menjauhi bid'ah. Ini yang sampai sekarang belum tuntas kayaknya. Kita selalu dipelintir-pelintir untuk berbenturan antara sunnah dan bid'ah. Nanti mudah-mudahan sedikit ini sudah kita ngerti. Terus sebenarnya yang diperlukan bukan ngertinya kita itu, sikap terhadap pengertian kita itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ngertinya gampang, asal dihafal selesai gitu ya. Tapi kemudian mengaplikasi menjadi wujud, menjadi perilaku. Lah perilaku itu bahasa Arabnya amal. Perilaku yang baik namanya amal soleh. Gitu. Cuman gitu saja, agama itu sangat sederhana. Orang bodoh bisa ngerti, orang pinter apalagi. Cuman orang yang bener ini yang susah gitu ya. Nanti mungkin ada basic dalam kehidupan itu, kata kuncinya di mana nanti gitu. An Abi Najihin al-Irbadi ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala. Jadi orang dulu itu kalau berbicara tentang ilmu, yang kemudian sekarang dipopulerkan oleh para santri, ilmu harus bersanad. Itu juga kesimpulan dari para santri. Jadi orang tidak boleh pendapat saya begini, itu terlalu congkak orang gitu lah ya. Jadi saya diceritai guru saya begini. Sehingga firman Allah wala tamsi fil ardi maroha itu wujud. Kamu jangan berjalan, kalau bahasa populernya jangan hidup di muka bumi dengan mendongakkan kepala. Jangan sombong mana gitu lah ya. Jadi orang dulu yang berilmu itu tidak pernah pendapat saya itu tidak pernah. Sekarang kan tidak pendapat saya gitu. Sehingga menghormati guru pun hilang. Apalagi sekarang daring gurunya hilang beneran gitu. Dari Abi Najih al-Irbadi, anak laki-laki dari Sariyah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, wa'adzona, menasehati kami semua, menasehati saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau idotan dengan nasihat, wajilat yang menjadikan saya bergetar, minha dari mau idoh, dari nasihat itu, al-qulubu, hati saya. Rasulullah memberikan nasihat saya sehingga dengan nasihat itu hatiku menjadi bergetar. Al-Qur'annya alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang yang beriman yang benar itu adalah ketika dibacakan kalimat Allah, mendengar kalimat Allah, hatinya bergetar. Umpamanya kalimat Allah sebenarnya dimaksud ahli tafsir adzan. Allahu Akbar barengan sama ringtone-nya HP. Kira-kira yang kita respon duluan mana? Gitu. Ngukur diri sendiri itu begitu saja, tidak usah terlalu jauh orang lain, jangan. Orang lain ribet nanti. Perasaan kita kan bisa kita baca ya. Jadi ada ringtone, ada adzan. Mana yang kita dulukan? Gitu. Wadarofat, ada membaca wadarifat, dan mengalir minha dari mauidhah itu al-uyunu, mata. Menangis maksudnya. Mendengar fatwa Rasulullah itu hatiku bergetar dan air mataku meleleh. Menangis. Fakulna, kemudian bicara saya berkata, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ka'annaha, seakan-akan mau'idhahmu itu mau'idhatun muwaddain adalah fatwa yang terakhir, fatwa perpisahan. Fausina, maka berikan kami wasiat, nasihati saya. Qala, Rasul menjawab, usikum bitaqwallah, aku menasehatimu dengan takwa kepada Allah, menetapi takwa. Ini ada yang kritik sekarang, khutbah itu kuno, tulisan dah dulu nasihatnya cuma takwa. Apa tidak bisa orang khutbah itu berbicara tentang teknik ngelas semuanya gitu? Ya, orang kadang-kadang terlalu lambe turah jadi terlalu monyong. Seakan-akan semua kebajikan dimanfaatkan untuk teknokrat. Tidak sadar bahwa khutbah itu ubudiyah. Artinya apa? Khutbah itu tidak perlu mengerti. Karena ibadah, ubudiyah. Artinya khutbah itu perintah agama. Sholat, tidak usah ngerti doa-doanya. Karena sholat kita bukan karena doa, tapi sholat kita karena cuman yang lebih baik, gitu loh terusannya. Jadi enteng. Lo kalau kemudian diomongkan, oh kamu udah ngerti doanya sholat, sholatmu batal semua, ya leren saja sholat itu. Itu. Jadi agama itu seperti itu. Ada yang Pak Mudasir itu ngenteng loh. Bukan, kenyataannya begitu. Wah, itu urusan Allah kok ibadah itu. Gak usah dibikin gaya lah sholat itu. Gayanya begini terus doanya dipanjang-panjangkan. Rasulullah itu sholatnya singkat, khutbahnya pun singkat. Apalagi makanya terus ada toh yang sholat itu kalau jadi imam teliti dulu menghadap ini terus. Oh cepet. Dulu cuman tuh ngecek adakah jamaah saya yang orang sudah tua renta. Itu. Ngerti ada yang tua renta, suratnya surat Yasin dibaca. Semaput jamaahnya itu loh. Jadi singkat padat. Karena ta'budi namanya kalau bahasa fikih itu. Sholat itu ibadah. Lah ibadah itu karena Allah. Bukan karena doa, bukan karena ngerti, bukan karena gitu loh. Sehingga kalau kita sudah sadar itu, sholat itu menjadi kebutuhan kita. Usikum, aku menasehatimu bitaqwallah, dengan menetapi takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa ya takwa. Takwa itu akumulasi kehidupan. Gitu. Jadi takwa itu bukan sholat. Ciri-ciri orang takwa itu orang yang rajin sholat, belum tentu, gitu loh ya. Tukang parkir pun bisa menjadi orang yang bertakwa, nah gitu. Tukang mengambil sampah, dinas kebersihan lingkungan dan kebersihan, itu bisa jadi orang yang bertakwa. Dan takwa atau tidak itu sebenarnya endingnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu, bukan karena pinter takwa itu. Nanti, jadi mikirnya kita enteng. Kalau karena pinter akhirnya nanti mondok, ngapalkan Quran, baca kitab sebanyak-banyaknya, terus tidak sukses takwanya, nyalahkan Allah gitu. Nah, kan ada gitu itu. Oh, ingin. Sehingga ada satu pertanyaan tentang kodok qadar begini. Ada santri yang sangat jahat. Di tengah jalan ketemu dengan kiainya yang hebat, ahli takwa, ahli ibadah. Mbak Yai, saya mau nanya. Oh iya. Apakah Allah mampu? Oh, itu pertanyaannya. Merubah saya santri yang ahli maksiat menjadi ahli taat. Mampu? Oh, itu. Bisa, cuma merubah itu gampang. Apakah Allah mampu mengubah saya yang jahat menjadi baik? Seperti Mbah Yai. Oh, mampu. Apakah mampu wahai kiai Allah merubah kiai yang sudah ahli taat menjadi orang yang jahat? Gak berani jawab dia. Nangis. Iya ya, gitulah akhirnya jadi kesadaran. Nah disitulah makanya ada ayat
Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadz. Jangan berburuk sangka kepada orang lain. Jangan-jangan nanti endingnya itu seperti doa-doa jenengan ketika dikabari kematian husnul khotimah. Cuma lawis mati aja ndonga husnul khotimah. Wis terlambat. Tapi ampuni dosa-dosanya, lipat gandakan kebaikannya gitu. Pertama, bitaqwallah. Jadi nasihat Rasulullah itu, nasihatku kepada kalian adalah takwa kepada Allah. Yang kedua, wasam'i wa ta'ati. Wasam'i dan mendengarkan, wa ta'ati dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammaro, walaupun yang menjadi pemimpin alaikum atas kamu sekalian abdun, hamba sahaja, orang kecil. Seperti pemimpin kita kan dari anak tukang kayu. Itu gambarannya begitu. Gak boleh dihujat-hujat, harus sam'an wa ta'atan. Terus bagaimana yang merasa jadi ulama kemudian menghujat-hujat, ngomong Jokowi jadi Jokodok namanya gitu. Ya itu keterlaluan gitu lah ya. Artinya keluar dari nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti yang menjadi prinsip di sini kita. Jadi pemimpin seperti pemimpin pemerintahan itu termasuk ulil amri, sepakat sudah, karena Al-Qur'annya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Cuman di sini ulama kemudian membahas karena ulil amri tidak satu, ya, maka tidak ada atiullah wa atiur rasul wa ati ulil amri, atiunya dihilangkan karena ulil amri itu berganti. Gantilah, Allah kan tidak ganti, Rasul juga tidak ganti. Makanya taatlah kepada Allah itu, pada Rasul itu, dan kepada ulil amri pada masa itu. Nanti gitu. Ya kalau sudah jadi sudah, tidak boleh dihujat-hujat sampai ini. Jadi sampai di sini wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun pemimpinmu itu orang kecil. Gitu. Cuman ini ada ulama yang menjelaskan yang disebut abdun itu ini analogi persamaan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, masa hamba saya jadi pemimpin. Kalau dalam perilaku wayang itu gareng jadi ratu, Petruk jadi ratu. Aneh Petruk kan simbol orang kecil, seorang hamba. Saya lebih cenderung memaknai orang kecil yang tidak disangka-sangka. Di Indonesia itu selalu terjadi kejutan-kejutan seperti itu. Nah kalau memang beliau sudah jadi menjadi pilihan, sudah dosa, menghina, menghujat itu dosa. Kelanjutannya, fa'innahu, sesungguhnya semua itu man, barang siapa yang isu hidup, minkum dari kamu sekalian, fasayaro, maka akan mengetahui ikhtilafan kasiro, perbedaan-perbedaan yang banyak. Barang siapa yang akan hidup di masa itu nanti pada akhir zaman ini, dia akan melihat perselisihan-perselisihan seperti kita di Indonesia saat ini. Agama itu yang kita lihat perbedaannya. Dan anehnya semuanya mengaku paling baik. Itu. Nah sekarang berkembang lagi, orang Islam masuk Kristen terus menghujat-hujat Islam, orang Kristen masuk Islam menghujat-hujat Kristen. Sekarang lagi tidak ngerti itu ada apa. Memang Rasulullah dulu sudah menggambarkan besok di akhir zaman itu banyak orang beragama tapi bertikai. Pedomannya adalah takwa. Oke. Kedua, mengikuti sam'an wa ta'atan kepada pemimpin yang ada, pemimpin negara. Itu. Walaupun pemimpinnya bukan kesenangan kita. Nah, gitu gampangannya. Itu syar'i loh ya, itu perintah agama. Jadi kalau kita kemudian balelo melawan, berarti hawa nafsu kita, udah apa presiden anak tukang kayu, udah yang macam-macam kalimatnya itu luar biasa sudah. Mungkin saat itu beliau memang tidak nyadari ada hadis macam itu.
Fa'alaikum, kalau sudah nanti, kalau pada zaman orang sudah gonjang ganjing kayak Indonesia ini, ya kayak Indonesia ini, fa'alaikum maka wajib bagi kamu semua bisunnati dengan mengikuti sunnahku. Nanti kita bahas sunnah itu apa. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnah-sunnah khalifah yang memperoleh petunjuk, al-mahdinina yang mendapat hidayah. Disepakati 4. Sebenarnya gandengannya kelompoknya khulafa'ir rasyidin ada 10 yang kemudian dijamin oleh Rasulullah, sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Cuman yang jadi khalifah cuma 4. Nah sekarang mau ditambah lagi khalifah yang baru. Jadi khalifah yang diakui sunnatil khulafa'ir rasyidina itu kesepakatan para ulama hanya 4, mulai Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali. Selebihnya itu sudah politik sudah. Bayangkan Yazid bin Muawiyah ingin menduduki jabatan sebagai khalifah harus membunuh cucu baginda Rasul Said Husain. Coba. Dan kepalanya dipancung, diarak, dibuat karnaval di tengah kota. Ngomongnya pemerintahan Islam. Dan seterusnya dan seterusnya. Pegangi sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, adu, gigitlah alaiha atas sunnah itu bin nawajidi dengan gigi geraham, gigi paling belakang. Artinya pegang teguh sunnah itu. Wa iyyakum, takutlah kamu semua, wa muhdatsatil umuri, dengan memperbarui perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin, sesungguhnya setiap bid'ah, sesuatu yang baru, dolalatun, itu adalah sesat. Ini yang dibuat dalil wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Ini yang menjadi pertikaian saudara-saudara kita saat ini. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Nah, uraiannya begini, mauidhah adalah nasihat seperti sekarang ini. Jadi ketika Rasulullah mauidhah saat itu, ada sahabat yang menangis tersudan. Sahabat dulu kalau mendengar mauidhahnya Rasulullah itu ada yang sampai pingsan. Orang-orang seperti sahabat Bilal bin Rabah itu kalau mendengar suara Rasulullah itu pingsan. Makanya ketika akhir hayat beliau, orang yang paling sedih sepanjang hidup hanya sahabat Bilal bin Rabah. Sehingga beliau adzan pun tidak mau, karena tidak mampu. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasul itu berhenti sudah, tidak kuat. Saking cintanya pada baginda Rasul, sehingga dijamin oleh Allah beliau masuk surga lebih dulu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mauidhah itu posisinya adalah at-tadhkir bil awaqib. Orang kan ada tahu ceramah itu apakah menakut-nakuti atau menghujat, kita bisa milah-milah. Menurut hadis ini wa at-tadhkir bil awaqib, mengingatkan sesuatu dengan ancaman-ancaman. Oh, kalau kamu tidak sholat itu begini. Orang yang tidak sholat itu nantinya begini. Orang yang tidak membayar zakat itu begini. Wa tanbihun ali tafkhim, ai mauidhatun balighah. Jadi sebagaimana apa yang dilakukan kuliah subuh itu mauidhah. Jadi sedikit padat. Kalau kita kan kajian sehingga tidak ada doktrin. Untuk memperoleh mauidhah atau nasihat yang efektif, orang harus memberikan satu wacana yang lebih mencerahkan.
Jadi tidak sekedar berbicara tentang surga dan neraka, pahala dan dosa, gitu. Tapi harus berbicara tentang dunia dan akhirat. Saya kemarin ketemu seorang perempuan manajer. Dia tuh ngomong, suami saya itu Pak Yai, pekerjaannya kalau tidak saya atur, tidak beres itu. Nah kenapa? Selalu alasannya pakai agama. Jadi kalau pas bangkrut saya tanya, kenapa bangkrut? Mana catatannya? Tidak ada, Mak. Nah terus, ini yang kerja kan orang susah. Saya kasihan, akhirnya tak buat biaya hidup mereka, gitu. Apa agama itu begitu ya? Bisa iya, bisa tidak. Karena dia memang otaknya diisi oleh manajerial modern, ekonomi bisnis yang hitungannya uang. Sehingga sekarang suaminya mengeluh juga pada saya kayak budak, ya salahmu sendiri, jadi budak. Cuman menjadi driver, take over, tukang nganter aja. Menjadi apa namanya, penghantar barang. Loh, ya tak kasih tahu. Loh, kalau memang kamu hidupnya hanya sekedar manajemen, kemudian uang, manajemen uang, ya kamu hampa hidup. Iya kan? Iya. Jadi ada hubungannya sesuatu yang tidak tampak oleh akal kita dengan usaha-usaha kita. Sama dengan mau itu hasanah itu, orang jangan hanya berbicara menakut-nakuti. Oh, kamu kalau tidak sholat diancam begini. Makanya kemudian ada Yusuf Mansur itu akhirnya bikin balikan, kalau pengen sugih sholat yang sodakoh yang banyak. Dasat Latif kalau pengen hidupmu sukses, sholatnya yang baik begitu. Iya, itu sebagian kecil. Akhirnya nanti ada kan yang nutut, aku sampai habis-habisan sedekah, rumah tak jual, tak sedekahkan, kebun tak jual, Yusuf Mansur itu apa? Akhirnya benar tau sekarang dihujat-hujat orang itu karena beli saham, nanam saham dan sebagainya. Ustadz kok beli barang riba kayak gitu. Aku sudah sedekah dulu masih melarat, saya sedekah ke sana. Sekarang udah kaya raya beli saham. Gitu. Ya karena apa? Beliau tidak sadar yang disampaikan itu bukan agama. Benar. Pendapat mereka untuk memahami agama. Jadi sebagian kecil itu bukan agama. Itu. Jadi kalau kemudian ngomong, ya memang Rasulullah menyampaikan, tapi itu kan motivasinya berbeda, gitu loh. Nah, Ustadz itu kan langsung mencontohkan dia juga kaya raya, rumahnya mewah, di pagar tinggi, orang kecil tidak bisa masuk. Nah, tokoh agama macam mana kalau seperti itu? Rumahnya Rasulullah itu tidak ada pintunya, hanya gitu. Jadi kompleks agama itu tergantung suasana yang kamu lakukan gimana. Makanya saya juga tidak benci, tidak ngeritik sama Ustaz. Yuk mengambil contoh gitu loh ya. Artinya agama model itu bukan agama yang sebenarnya, tapi sebagian. Ustaz Dahlan itu juga begitu. Kenapa? Karena memang yang ditonjolkan kekayaan beliau akhirnya. Sekarang saya umroh tinggal berangkat. Oh, banyak yang ngasih duit dulu sudah itu. Terus ditanya, bagaimana Ustaz bisa sholatnya yang baik? Selesai. Sholat sampai bundas batuknya, tidak mau kerja, tidak ada urusan, ya selesai gitu loh ya. Artinya semua ada, Allah tuh bikin sebab akibat, walaupun Allah sendiri mampu. Contoh konkretnya begini loh, Rasulullah itu salah satu Rasul yang paling dicintai oleh Allah, karena memang Sayyidul Mursalin. Tapi kenapa? Saya itu tidak habis pikir juga, ngenes mikir itu. Artinya kenapa Rasulullah dikasih istri 9? Katanya tidak cukup semua. Loh, apa Rasulullah itu tidak mampu nyukupi itu? Nah gitu lah ya. Coba. Sampai diprotes. Jadi kalau kalian diprotes istri itu Rasulullah aja diprotes. Apalagi cuma kita gitu lah. Kecuali istri baru belum berani protes.
Belum berani. Jadi saya tuh menjadi enjoy, hidup itu menjadi indah gitu loh ya. Menjadi indah. Loh, sekarang sholat, kemampuan kita sholat itu berbeda-beda. Ada yang sholat hanya bibirnya saja. Sedang orang tuh ada 3 dimensi kita itu. Satu fisik, ya, fisik ini ya ini sudah. Kalau fisik semua orang bisa sholat. Yang kedua emosi, perasaan. Emosinya apa? Antusolia ka'annaka tamutu abadan. Kalau kamu sholat seakan kamu mati besok pagi. Jadi fokus, bener-bener terfokus emosi. Apa bisa? Allahu Akbar, Assalamualaikum. Sampai fikih ngajarkan kalau ada orang salam di rumah pas kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah orangnya masih sholat. Coba, itu kan sudah tidak fokus. Tapi ternyata secara teori hukum fisik boleh, boleh, gitu. Boleh. Tapi ada kasus lagi. Dulu Bani Israel yang sholat, pas sholat karena dia anaknya sholat terus sampai mamanya tidak pernah ketemu. Mamanya kangen dipanggil-panggil, wahai anakku. Dia dalam sholat mikir, ya Allah, aku tuh sedang berdialog dengan engkau. Sementara ibuku manggil-manggil, mana yang aku dulukan? Allah kan tidak jawab toh tentunya gitu loh ya. Akhirnya dia mendudukan Allah. Tidak menghiraukan panggilan ibunya. Cobaan paling berat itu punya ibu cerewet makanya. Akhirnya ibunya ngomel, ya Allah, kalau memang anakku tidak mau tak panggil, jangan kau temukan aku dengan dia sebelum dia bengep dipukuli orang banyak. Gitu. Nah, doa seorang ibu bayangkan, bener dia pas sholat tahajud. Ada orang ngejar-ngejar maling, tidak ketemu. Oh, masuk masjid malingnya. Jengok dalam masjid ada orang sholat. Oh, ini malingnya pura-pura sholat, kebuki sudah. Kan bisa jadi itu seperti itu. Jadi hidup itu serba mungkin. Kenapa? Apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan itu hanya prasangka, bukan kepastian. Apa saya ngaji mesti kebaikan? Belum tentu, banyak yang benci kok gitu. Gaya ngaji. Jadi kan makanya enjoy aja gitu. Jadi jangan meringkas fatwa itu hanya ilmu, ada hikmah, hukum dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang juga ilmu pengetahuan, juga kadang hikmah. Hikmah itu kebijakan, kebijaksanaan. Anak marah-marah, bagaimana sikap orang tua? Bil hikmah. Anak diomongi pas marah atau istri pas ngomel diomongi dengan ilmu, ngelawan. Makanya ada kisah Al-Quran itu kan ada perempuan menggugat Allah itu. Bayangkan Allah itu digugat dan Allah ngalah. Nah, itu loh anaknya perempuan itu. Apalagi cuman kita dah, jangan sampai berani sama istri. Allah tuh digugat, gitu loh. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Makanya kemarin ada, wahai saya itu disakiti terus sama suami. Lah kamu, saya takut, surga ada di telapak kaki suami. Salah, surga itu diantara 2 paha suami, surgamu itu. Nah, saya kasih tahu, sebenarnya orang rumah tangga itu selama ini orang ngasih nasihat perkawinan itu salah kaprah. Laki-laki itu penguasa perempuan. Buktikan kalau laki-laki penguasa perempuan, pokoknya. Tinggal pergi 3 hari, hancur rumah tangga itu dah. Betul itu. Coba tapi kalau yang pergi yang laki, tinggal kawin lagi itu sama perempuan itu, masih eksis,
rumah tangga itu kenyataan. Makanya yang benar dalam rumah tangga itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Saling mengisi. Saling mengisi. Duit 100.000 kita bawa sendiri, sama 100 bawa istri. Bedanya jauh. 100.000 bawa istri, kenyang semua anak sama tetangga itu. Kita pegang jadi asap. Nah, inilah pemahaman. Jadi pemahaman. Nah, sekarang kita kembali kepada hadis itu. Kenapa sekarang sunnah Quran kembali Quran hadis kembali Quran hadis sampai ngomong maulid di Rasul, hampir maulid Rasul bid'ah, zaman Rasul tidak ada. Apalagi taraweh bid'ah, zaman Rasul tidak ada. Mestinya berani begitu. Kenapa kita taraweh? Zaman Rasul tidak ada taraweh itu. Apalagi taraweh 8 tidak ada sama sekali gitu. Tidak ada. Tapi sekarang orang kalau mau taraweh ya 8. Tarawih itu antara 20 sama 36. Di Mekah itu 20 rakaat, di Madinah 36 rakaat. Wani. Tidak berani kalau gitu jalannya. Ada yang cari solusi dengan tidak ngerti apa 23 rakaat 7 menit. Lah sunnah itu sendiri satu kalimat yang berbeda penempatan dan namanya. Kalau dalam ilmu fikih sunnah itu sunnah haram, wajib, makruh, itu gandengannya begitu. Sunnah itu kalau dalam bahasa fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Puasa Senin, puasa Khamis, itu sunnah. Enggak, sekarang ada pakaian sunnah, kuburan sunnah, perumahan sunnah. Nah ya susah. Diganti kalau sunnah ya syar'i, kuburan syar'i. Sehingga kemarin ada kepala desa, Pak, gimana itu? Merasa diprotes sama rakyat. Kenapa? Kuburannya suruh magri. Untuk apa? Samping pagar untuk non muslim, samping pagar untuk orang Islam. Jadi ada kuburan muslim, ada kuburan kafir. Ini. Jadi kita tuh itu loh. Tadi agama menjadi bias. Agama menjadi tidak jelas kecuali oleh kelompoknya masing-masing. Yang dimaksud dengan luzum tamasuk bisunnah an-nabawiyah wa sunnah khulafaur rasyidin adalah sunnah, yaitu jalan yang dilalui. Hidupmu pengen kayak sunnah ya seperti sekarang orang itu kan banyak tahun niru Rasul, pakaian kayak gini dikira sunnah. Ini pakaian Arab. Rasulullah itu pakai sarung dulu. Dulu kan belum ada penjahit kayak gini. Kain pakai sarung gitu lah ya. Siapa yang bantah sekarang ini? Ini sunnah. Ini sudah zaman jahiliyah. Belum ada, sarung dulu yang ada, kain biasa dibeluk-belukan kayak pakaian ihram itu. Sepatunya pakai sepatu kulit yang pakai tali-tali sampai kayak punya Jet Li itu. Jadi sepatu-sepatu model Belanda yang kita pakai itu, apalagi sandal jepit, tidak ada dulu itu. Itu kalau sunnah secara umum. Kemudian apa yang dari para khulafaur rasyidin adalah i'tiqad, perbuatan dan ucapan. Fisik, emosional, yang ketiga spiritual. Jadi kalau kita sholat harus ada 3 dimensi. Jadi fokuskan sholat itu. Agamanya melaksanakan apa yang benar agama itu, spirit, kemauan, semangat itu, semangat agamanya. Sekarang yang banyak hanya semangat agama, semangat emosional dan fisiknya, sehingga yang dibentuk dalam beragama adalah fisik. Pakaiannya walaupun orang bengan,
jenggot arang-arang jadi jenggot gitu. Sunnah katanya gitu. Terus ya boleh, cuman gini loh maksud saya, kalau kita bisa memahami itu secara personal, kita tidak punya tugas untuk mempengaruhi orang lain dari agama, itu tidak punya. Gitu. Jadi tugas kita hanya ibda binafsik. Kalau kita mau seperti Kanjeng Nabi, seperti orang Arab, ya pakai Arab, tapi jangan kemudian membandingkan dengan orang yang tidak seperti kita, itu tidak nyunnah gitu loh. Sekarang celana cingkrang itu jadi masalah. Yang namanya isbal. Isbal dulu ketika itu Abu Bakar itu ketika Rasulullah berbicara, ada orang sahabat yang bertanya tentang isbal. Terus karena kesombongan, dosa itu masuk neraka orang yang pakaiannya melebihi mata kaki. Dulu malah tidak melebihi mata kaki, nyeret. Gitu. Abu Bakar datang, saya pakaian kayak begini itu karena ingin menutup seluruh aurat ya Rasul, bukan karena sombong saya. Kalau kamu tidak masalah Abu Bakar, gitu Rasulullah. Apakah kemudian sabda Rasul ini hanya khusus Abu Bakar dan orang lain tidak boleh? Ada dua kemungkinan. Jadi intinya pakaian kayak apapun asal tidak untuk menjadi kebanggaan, itu diizinkan oleh agama, gitu loh. Nilainya agama itu value, bukan ritual, bukan fisikal, tapi spirit agamanya. Makanya sholat, yes, ada yang tidak pakai kopiah, ada yang pakai sarung, ada macam-macam, terserah. Kemudian sholat tuh, cuman ada hadis Rasulullah, kalau kamu datang ke Jum'an, bukalah lemarimu, ambil bajumu yang paling baik dan berwarna putih. Itu. Perintah Rasulullah itu ada yang wajib, ada yang sunnah tadi itu, ada yang mubah. Itu. Terus wong Jawa, orang Indonesia nambahi, masa kamu menghadap ke kepala desa aja pakaiannya harus disetrika, sepatu menghadap Allah Sang Maharaja, Raja di Raja. Cuman kau soblong, belakangnya ada tulisan matamu jangan lihat terus. Jadi sholat di sop 2 tuh baca mata. Ini kadang-kadang jadikan masalah oleh kita itu. Bertengkar, salahnya kamu baca. Wong sholat itu yang baik matanya merem gitu ya. Terus debat yang akhirnya kita sering debat yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Dan sepakat para ulama yang sebut khulafaur rasyidin itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang lainnya tidak. Apalagi sekarang Sunarto mau jadi khalifah di Indonesia itu tidak bisa sudah itu. Nah, kita kan sering terpancing tuh ya. Wah, Erdogan itu presiden Muslim yang akan menjadi pemersatu. Sudah takdir Allah tidak begitu sudah tidak mungkin. Bahkan yang sangat mungkin nanti untuk prediksi justru khalifah kalau betul ada dari Indonesia nanti itu. Begitu. Kenapa? Negara terbesar, penduduk muslimnya terbesar, wilayahnya juga terbesar. Ternyata sekarang pengaruh pemahaman agama Islamnya juga yang mayoritas dari Indonesia. Nah, itu. Orang Arab belajar di Indonesia, makanya dihadiahin, dibuat nama jalan senengnya minta ampun. Di sana jadi putra mahkota, Dubai, sampai di sini jadi nama jalan, diinjek-injek sama mobil itu. Sunnah menurut hadis adalah perbuatan, ucapan atau sikap diamnya Rasul. Itu sunnah. Apa bedanya hadis? Kalau hadis itu khusus qauliyah. Jadi secara keilmuan akhirnya juga bingungkan pula. Ngomong sunnah-sunnah ternyata tidak utuh. Tidak. Ya banyak, adik-adik saya itu ada yang memang jadi ditanya, Mas saya itu kan pegawai khilafatul muslimin. Terus kamu makan gaji bagi negeri dari mana?
Dari Indonesia itu namanya munafik kamu itu. Kalau memang keluar dari Indonesia ingin membuat negara sendiri, ya cari sendiri, jangan nupleng di Indonesia. Itu kan emosionalmu namanya, tak ulak-ulak itu. Jadi saya tidak membenci mereka karena ada adik saya sendiri ya digiring terus coba dicairkan pikirannya. Ya mulai bimbang, iya. Karena di organisasi itu wajib berinfak. Jadi kalau infak ke masjidnya dia, semangat. Yang lain kafir sudah. Kemudian pemahaman tentang bid'ah sekarang. Jadi orang yang tidak mengikuti aturan-aturan Rasulullah itu melakukan perbaikan-perbaikan atau membuat sesuatu yang baru yang tidak ada pada Rasulullah langsung diklaim bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Kemarin saya baca di YouTube ada yang ngocok wa kullu bid'atun sama santri di respon semua. Wong baca aja salah kok sudah bikin hukum gitu. Wong santri jadi podo ora ngerti podo emosionalnya. Dia pinter di bidang tata bahasa, mana wong aku pinter di bidang hukum ngomongnya salah. Mudah dihujat-hujat, bertengkar lagi gitu. Tidak ada solusi. Jadi ketika sudah banyak pemahaman-pemahaman seperti zaman sekarang ini, kita perlu memang mewaspadai itu. Ada satu hadis yang lain, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa berbuat sesuatu yang baru dalam urusanku amrina ai fi dinina, gitu lah ya. Ingat, bid'ah itu bisa dikaitkan hanya hal yang berkaitan dengan agama. Jadi kalau budaya kan akhirnya berdebatnya begini, yo kalau memang itu bid'ah, kamu kalau haji jangan naik pesawat, naik unta, itu bukan bid'ah. Debat ngawur itu. Kamu udah saya pegang HP itu made in China semua sekarang, udah ada yang lain itu. Apalagi Huawei itu. Namanya udah Cina, anti Cina, jangan pakai HP. Jalan tol di Mekah itu seluruh adalah kontraktornya Cina kok itu. Coba bagaimana? Bahkan Masjid Istiqlal itu kontraktornya orang Kristen. Masjid yang bagus-bagus di daerah saya Jember juga begitu. Arsitekturnya orang Nasrani. Apa najis masjidnya terusan. Jadi ini yang dimaksud tadi, memberi nasihat harus tidak boleh disingkat urusan-urusan akhirat belaka. Makanya sekarang saya balik, akhirat itu udah usah dipikirin, gitu loh. Jadikan motivasi. Nggak usah kamu cari pahala, cari surga, takut dosa, nggak usah. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kita bisa memperbaiki, mengefektifkan kinerja di muka bumi ini sehingga menjadi hasanah. Hasanah itu menyenangkan, ya menguntungkan gitu loh, mengentengkan gitu. Nanti efek berikutnya wafil akhirati hasanah. Kita kan enggak, sekarang kan yang hijrah dari jahat kecil kan akhirnya seluruh jahat akhirat. Seluruh dunia itu maksiat. Seluruh pemerintahan Indonesia togut. Ya apa kalau gitu caranya itu? Jadi saya kadang-kadang cuma ya Allah. Tapi ya terus saya kembalikan. Jadi Allah yang menciptakan itu semua. Sampai Allah sebenarnya sudah memberikan satu batasan. Orang yang patut dipuji boleh sombong dan hanya saya, kalau gitu. Sehingga Allah tuh sering memuji sendiri. Alhamdulillahilladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo dan seterusnya. Allah memuji sendiri. Kita kan tidak boleh memuji sendiri. Yang boleh hanya Allah. Yang boleh hanya Allah.
Menurut pendapat para ulama dalam penjelasannya, hadis ini adalah pokok yang paling besar di dalam agama. Fakullu man ahdasa syai'an wa nasaba ladin walam yakun lahu aslun minad-din yarji'u ilaihi. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dan dinisbatkan, disambungkan bahwa itu agama, ya, seperti tahlilan, kemudian tahlil itu agama, itu berarti membuat sesuatu yang tidak ada di dalam agama dijadikan agama. Itu. Makanya kan tahlilan bukan agama. Sering saya sampaikan tahlilan itu, makanya amatono, orang yang imami tahlil satu dengan yang pasti berbeda. Karena apa? Sesuai apalannya masing. Nah, gitu loh. Ada yang tahlil saya itu panjang, makanya tidak tak ucapkan, gak ada yang ikuti soalnya itu kepanjangan. Makanya sama, berkatnya sama, tahlilnya kok panjang. Yang saya pakai yang paling singkat. Jadi sekarang terkenal di lingkungan tahlil paling singkat, tahlil saya sendiri. Ya itu tadi pedomannya, makanya sama saja. Orang kampung kan jangan begitu. Kalau tahlil saya udah cukup 1 jam itu. Jadi nanti Asmaul Husna dibaca 3 kali, Yasinnya dibaca 3 kali, doanya doa isi bahar itu 10 halaman. Jadi banyak orang yang ngomel. Kalau saat Jumatan kemudian doa tak baca doa itu pasti jamaahnya habis sudah. Saya tidak peduli, wong saya doa sendiri. Ya. Karena perlu sekarang dibentengi dengan doa-doa yang sudah jarang dibaca orang. Bukan sekedar kepentingan, tapi saya tidak punya kepentingan apa-apa. Kembalikan kepada Allah. Karena dulu dari wasiat para guru itu, kalau situasi begini bacakan ini. Dan seterusnya. Wa bid'atun dolalah wadin bari uminhu. Jadi gini loh, karena orang sudah mengatakan itu bid'ah, itu bahaya. Karena bid'ah masih masuk neraka. Karena ada sekarang orang yang mauludan bid'ah, rojabian bid'ah, nuzul Quran bid'ah. Zaman Rasulullah tidak ada soalnya. Terus ada yang membantah, Rasulullah itu setiap tahun memperingati hari kelahirannya. Dengan apa? Dengan puasa. Ya kalau kamu ingin gak bid'ah ya puasa gitu. Jadi cara menganalogikan itu sudah ngawur lagi. Sedang Maulid Rasul itu sebuah perwujudan rasa cintanya umat kepada pemimpinnya. Jadi yang berkreasi dirinya sendiri, bukan petunjuk agama gitu loh. Kalau petunjuk agama sholat itu harus 4 rakaat. Kamu sombong, saya masih kuat isya 8 rakaat tidak apa-apa. Lah itu bid'ah dolalah namanya itu. Nah gitu loh. Puasa Ramadan itu 1 bulan, bikin 31 hari. Kan ada sekarang 28 hari kan ada itu. Ya Allah alam udah seperti itu nanti. Sekarang tuh Ramadan pun jadi ribut. Makanya ulil amri tadi yang menentukan, kita tuh boleh ngitung sendiri. Jadi di Jember Jawa Timur tuh ada, pokoknya Ramadan tuh mesti 2 hari lebih dulu daripada pemerintah. Nanti Lebaran juga gitu, 2 hari lebih dulu daripada pemerintah. Kalau ditanya gimana? Ya terserah saya atau ini hak saya, ya ngono. Ya sudah biarin. Apakah itu bid'ah apa enggak? Ya nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Subuh kenapa 2 rakaat? Sehat saya untuk olahraga. 4 rakaat sekarang. Nah, itu. Itu bid'ah. Itu loh ya. Itu yang dimaksud dengan merubah, memperbarui tatanan agama yang sudah ditetapkan oleh syar'i, tapi tidak ada dukungan dalil syar'i gitu. Lain dengan, wah aku ke Palembang, sholat tak ringkes jadi 4 rakaat 2 waktu. Itu kan ada aturannya, ada dalilnya, jamak qashar namanya. Sekarang dipermasalahkan lagi, jamak qadim apa jamak akhir, ribut lagi. Terserah, wong Allah suruh milih kok. Yang sempat akhir takdim. Itu loh. Jadi enak kan kita itu. Enggak, wah yang baik takdim, masuk masjid nggak ada airnya kan. Terlanjur kencing dah.
Ya apa mau Jadi hukum itu, makanya kenapa kok agama tidak banyak membahas tentang hukum, tentang hukum-hukum had dan sebagainya. Karena hukum itu ada di dalam Al-Quran, tetapi ternyata perwujudannya adalah melalui proses yang menyebabkan eksekusi hukum itu tergantung situasi dan kondisi. Contoh sekarang hukum kisos potong tangan banyak dulu. Sekarang Turki Afghanistan pengen menerapkan itu semua. Ya mundur berarti Islam zaman baula dulu. Oh, zaman Sayyidina Umar sudah dihapus itu hukum kisos. Ditanya seperti anaknya Sayyidina Umar berzina, diadukan pada sang perempuan itu masih hamil. Ya sudah, tunggu dulu sampai melahirkan gitu. Jadi tidak langsung dikisos. Udah, setelah melahirkan tunggu dulu sampai dewasa. Setelah dewasa dibuktikan ini benar-benar anak pukulan. Mestinya kalau pemahamannya orang Afghanistan, Taliban kan dipukul 100 kali sampai mati. Mukulnya pakai besi. Sayyidina Umar enggak, pakai lidi jumlahnya 100. Dipukulkan sekali jebret selesai. Potong tangan, kenapa? Disesuaikan dengan zakat. Ini orang miskin, Sayyidina Umar gini. Tidak jadi dipotong tangan. Sudah dijamin Rasulullah khulafaur rasyidin al-mahdi. Nah sekarang orang yang tidak dapat petunjuk dari Allah, ya, keagamaannya tidak diakui oleh dunia, mau bikin mengembalikan hukum Allah yang pemahamannya juga tidak sempurna. Apa mungkin gitu. Jadi hati-hati. Ya saya tidak menentang itu, cuman sebuah pertanyaan besar. Seperti di Aceh ada hukum syar'i. Setelah ada orang zina yang perempuan cantik mukulnya pelan-pelan. Kayak gitu. Yang lain dipukul sampai mati beneran. Jadi anekdotnya begitu gitu loh ya. Hati-hati berbicara agama itu, kita tuh beragama tuh ngikuti bukan ngatur. Ngikuti bukan ngatur. Walil bid'ati maknayani. Adapun bid'ah itu ada dua pemahaman, satu syar'i, yang kedua bahasa. Menurut syar'i mah dasalah khilafi amri syari' wa dalilul khos wal am. Orang yang memperbarui dan menyalahi perkara agama dengan dalil-dalil yang khusus. Itu tadi sesuatu yang sudah ditetapkan oleh agama, bahwa puasa Ramadan itu 1 bulan, bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, itu ta'budi namanya, ya, atau apa namanya, yes, ta'budi. Jadi tidak boleh nanya kenapa sih Tuhan kok cuma 3 rakaat. Itu kita tidak perlu paham, tidak perlu nanya, lakukan saja. Seperti kisah Bani Israel ketika umat Nabi Musa nanya, "Wahai Musa, siapa yang membunuh saudaraku ini?" Tanyakan sama Tuhanmu. Kalau dulu langsung dialog itu oleh Allah dijawab. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kalau kamu pengen tahu siapa yang membunuh saudaramu ini, kamu oleh Allah disuruh menyembelih sapi. Qalu atanya lufiha, qalu apakah kau menganggap aku orang-orang yang bodoh gitu? Jangan gurauan lah Musa. Masa aku pengen tahu aja suruh milih rapi. Allah ngomong itu, kalau kamu mau ya udah tanyakan sapinya yang kayak apa. Masih tanya terus. Oh, sapinya yang belum pernah nikah, enggak punya cacat. Terus warnanya yang apa? Putih, ireng, putih. Sofro uwakul launuha. Cari yang kuning. Banyak tanya. Diono sapi kuning. Terus yang mana lagi? Yang tidak pernah dibuat bekerja, yang tidak punya cacat sedikit pun, tidak pernah dibuat membajak dan lain sebagainya. Udah laksanakan.
Jadi langsung kalau dulu hukum itu tanyakan kepada Allah zaman Bani Israil. Sekarang umat Muhammad itu juga begitu. Tanya, ya Allah, saya sudah berbuat dosa kok tidak pernah kau hukum. Ada apa ini? Itu. Akhirnya ada ulama menjelaskan, sebenarnya kita sudah sering dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak paham. Kita sholat merasa males. Rasa malas itu datangnya dari mana coba? Allah lagi menguji kepada kita, ditempeli rasa malas sehingga kita tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Hati-hati ini. Orang kalau semangat dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud itu nikmatnya luar biasa. Oksigen tidak usah tanya di rumah sakit. Nah sekarang orang malas, oksigen rumah sakit dijual mahal, masuk gudang dibilang habis. Ada oksigen asli dari Allah mulai jam 00 sampai subuh. Itu bangun, hirup oksigen gratis sudah itu. Coba, oh, ya enggak usah jalan-jalan terlalu jauh lah keluar, masya Allah nikmatnya. Sambil mensyukuri ya Allah ini. Itu disiapkan. Makanya kalau pergi pulang jangan mandi sebelum jam 12. Apalagi waktu maghrib. Kadang kita kan enggak berkeringat enggak enak lah. Dilap saja kalau maghrib itu. Nanti mandinya jam 1 sampai subuh, antara jam 1 sampai subuh. Kalau mandi maghrib itu mendatangkan ngilu-ngilu di tulang belulang, tapi kalau antara jam 1 sampai subuh itu menghilangkan ngilu-ngilu di tulang belulang. Itu ya anjuran Rasulullah kayak gitu. Sama dengan corona, wudhu. Orang kalau wudhunya sempurna, selesai tidak ada corona. Berarti saya kemarin juga, wah berarti wudhu saya itu salah. Kita pernah wudhu berkumur sempurna, ya. Terus ngisep air dari hidung kan daripada disogok sama itu kan. Kan hisep aja air dimasuk sampai panas hidung itu 3 kali. Virus hilang itu. Cuman dulu itu bahasanya dosa-dosamu di hidung akan rontok bersama air hisapan itu. Kuman-kuman di mulut akan dan seterusnya. Kita tidak percaya sekarang itu. Pilih dulu pakai apa itu terus disogok sama kapas itu. Sakitnya minta ampun. Udah disakiti bayar. Sampai di jalan tidak ditanya lagi itu. Gitu ya. Jadi dalam bahasa wa fi raddun at-tahdhir fi qouli Nabi al-jami' kullu bid'atin dolalah. Jadi kalau sudah seperti itu, sholat dirubah-rubah. Terus dan seterusnya, puasa juga. Jadi 5 hal, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu agama murni. Sekarang ada terus syahadat dirubah itu. Asyhadu alla ilaha illa Yesus. Jadi Allah diganti Yesus. Itu bid'ah namanya. Wah itu dolalah bener karena memang dia murtad. Azan dirubah, Allahu Yesus gitu. Wah kacau. Dan dengan bangganya itu, dengan bangganya. Itu bid'ah yang maksud itu. Jadi kalau kemudian, kalau kamu semua bid'ah, HP, ojo ngomong ngono lah itu nyitone goblok itu. Jadi kita tidak ngerti akhirnya debatnya kayak itu. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua bid'ah secara bahasa. Waya makanan mutana ala ghairi misali sabik. Memang bid'ah itu perubahan total dari sesuatu yang ada lebih dulu. Ya kayak progresivitas pengembangan teknologi sekarang. Kan tiap seri berubah itu. Itu namanya bid'ah. Tapi bid'ah pembaruan, modernisasi teknologi itu tidak masalah. Justru itu kebajikan. Gitu loh. Tapi sholat itu jangan dimodernisasi. Sholat jangan dimodernisasi.
Sekarang yang jadi masalah gini, ada tawaf. Tawaf kan tahu orang awam ada di bawah itu, di lantai bawah. Raja tidak mau tawaf di bawah itu, pakai helikopter di atas. Apakah itu memperbarui? Hanya cara tawafnya tetap keliling sama, karena Ka'bah itu pada hakikatnya sampai aras. Jadi kadang-kadang itikaf lah, kalau pas di Mekah itu perbanyak itikaf di Ka'bah. Nanti malam-malam itu kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah ada bias putih dari sebesar Ka'bah itu menjulang ke atas sampai langit. Karena memang Ka'bah itu hakikatnya sampai aras. Cuma tidak setiap orang dapat diketahui. Gitu. Makanya Raja Arab itu Salman itu kalau tawaf pakai helikopter, pakai keliling 7 kali selesai. Sa'i juga begitu. Wa bihadzal makna nufassiru ma warada min istiqsani ba'dil bid'ati al-lisani adati minas sahabah. Jadi kalau pengertian bahasa seperti itu, maka saya jelaskan perbuatan-perbuatan pembaruan selain agama itu namanya istihsan, perbuatan yang bagus. Ya kayak pembaruan masak, kalau dulu pakai kayu, pakai tungku, kemudian pakai kompor minyak, berubah lagi kompor gas, sekarang pakai keran gas, sudah tidak usah, walaupun tidak jadi-jadi. Paralonnya saja yang masuk itu ya, itu bagus, itu bagus. Model pakaian, bagus. Standar syar'inya menutup aurat. Loh kalau model India panjang belakangnya kebuka semua, ya itu bid'ah namanya, jadi melanggar aurat. Jadi, jangan salah paham, artinya kemudian kita tuh sok ngomong agama sebenarnya hawa nafsu. Hati-hati bicara agama itu memang tidak boleh ada kesombongan sedikit pun di dalam diri orang beragama. Orang memberikan ceramah itu aja ada 3 kategori. Ada orang beri ceramah itu hanya karena apal ceramahnya itu, sehingga masyarakat itu senang ketawa-ketawa karena lucunya yang dia. Yang kedua, ceramah itu yang membosankan, karena juga dia bicara tanpa hati nurani. Marah-marah tapi dia tidak melakukan. Ada ceramah yang memang dari hati nurani sehingga orang tuh bisa sampai menangis dan sebagainya itu tadi. Cuman memang ada yang menangis itu juga ada menangis yang memang dibuat-buat, ada yang menangis yang. Jadi dunia itu serba mungkin gitu loh. Seperti tadi itu. Jadi setelah kiainya ditanya, apa Allah tuh mampu Mbah Yai merubah kamu yang ahli taat, ahli ibadah menjadi ahli maksiat kayak saya? Apa jawab mampu lah, dirubah tenan lah kacau. Ini jadi kadang-kadang Masya Allah. Makanya Allah itu kalau mewujudkan, mengaplikasikan keadilan kepada umatnya, kita habis semua. Kebaikan kita tidak cukup untuk memenuhi keadilan Allah itu. Gitu loh. Makanya tidak usah takut, Allah itu Rahman Rahim. Makanya di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum aku kalau aku pun lupa atau melakukan kesalahan. Itu transaksi baginda Rasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad untuk umatnya. Baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala atas umatnya. Ya Allah, jadi ketika nazak kan umatku nasibnya bagaimana? Ya Allah, ketika saya tinggal. Terus janjinya Allah kalau memang begitu, jangan kau bebani apapun umatku kalaupun toh dia salah maupun berbuat dosa. Rabbana wala tahmil alaina isrong kama hamal tawala ladina min qablina, dan jangan juga kau bebani umatku seperti beban yang kau berikan kepada umat-umat sebelum umatku. Itu. Kalau umat Nabi Musa dulu berbuat dosa, ya, perintahnya Allah saling membunuh. Kalau kamu pengen tobat harus dibunuh, walaupun nanti dihidupkan kembali oleh Allah. Gitu aja Pak. Nah, bayangkan dibunuh ya ketir-ketir kan itu. Kita cukup
Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Berbuat dosa astagfirullah, tobat ya Allah, besok dosa lagi, tobat lagi. Memang itu perintah Allah. Alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru. Coba. Setelah berbuat maksiat, ingat ya Allah, saya tobat. Besok lupa lagi. Ingat tobat gitu loh. Indahnya umat Muhammad di situ, dan itu banyak yang seperti itu, banyak, termasuk kita ini. Karena apa? Dosa itu sulit dihindari, itu sulit. Coba itu loh. Jadi masya Allah, enaknya itu umat Muhammad enak. Malah gak usah jadi ke Arab-Araban lah, nggak susah nanti. Jadi Arab lepas gini pacaran diranjam. Kita pacaran 1000 kali tidak ada hukuman sama sekali. Bahkan sekarang orang yang nyolong-nyolong itu juga ada dipotong tangannya, diampuni, dikasih kehormatan untuk menjadi apa itu, blower apa itu ini. Oleh karena itu yang dibuat pedoman adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Walaupun ini mereka-mereka yang meyakini seluruh perbaruan dalam agama itu bid'ah, seperti maulidan dan sebagainya tadi, ketika Sayyidina Umar mengumpulkan para manusia untuk qiyam Ramadan atas dasar imam yang satu di dalam satu masjid. Artinya begini, tarawih itu dulu zaman Rasulullah itu sholat cuma 3 kali. Ada yang menyatakan 3 kali itu 1, 2, 3 terus selesai. Ada yang mengatakan minggu pertama 1 kali, minggu kedua 1 kali, minggu ketiga 1 kali. Itu riwayat namanya. Yang penting kata kuncinya Rasulullah itu sholat taraweh di bulan Ramadan hanya 3 kali. Itu pun dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 30 berapa? Ya, kadang yang itu rakaatnya. Umar bin Khattab kemudian ngintip Rasulullah. Jadi sholat di masjid terbatas. Ternyata Rasulullah itu di rumah sholat lagi sampai waktu sahur. Begitu. Bayangkan taraweh mulai jam 09.00 sampai waktu sahur. Hatam Al-Quran. Akhirnya kan ada umat Muhammad yang kemudian bikin satu masjid, tarawehnya 1 bulan hatam Al-Quran. Berarti 1 kali taraweh 1 juz Al-Quran. Kalau 30 hari. Ya boleh, tapi jangan kemudian ini dibuat dasar menilai lebih jelek apa yang dilakukan oleh saudara kita yang lain yang tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar juga begitu setelah beliau jadi khalifah, sholat tarawih sendiri-sendiri. Sayyidina Ali itu 36 rakaat, 45 rakaat. Sayyidina Utsman 38 rakaat. Nanti plus witir berarti 41 rakaat. Gitu. Abu Bakar lebih panjang lagi, ada yang mengatakan 70 rakaat dan 75 rakaat. Artinya berlomba-lomba untuk banyak-banyakan itu loh ya. Sekarang kan berlomba cepet-cepetan dan sedikit-sedikitan. Gitu. Yang sunnah yang mana? Ini kadang-kadang coba, ayo kita renungkan sendiri, tidak usah ngacak yang lain-lain. Itu loh. Akhirnya ketika Khalifah Umar jadi khalifah, menjadi pemimpin resmi, dia pidato. Nah, sekarang saya putuskan taraweh imamnya hanya 1 dalam 1 masjid. Itu pun masih ada di pojok sana, sholat sendiri masih ada. Karena Khalifah Umar menentukan dan yang saya ambil 20 rakaat plus 3 rakaat witir. Mayoritas ikut, yang tidak ikut sahabat yang lain yang sendiri-sendiri. Karena ada yang 38, ada yang 45 dan sebagainya, termasuk Sayyidina Ali. Itu sampai 1 bulan. Kenapa dikatakan taraweh? Karena sholatnya panjang, setiap 2 rakaat. Jadi taraweh itu setiap 2 rakaat 1 salaman, 2 rakaat 1 salaman, setelah 4 rakaat istirahat lagi. Tarawih itu seger-segeran, angin-anginan, sumuk kan gitu lah ya. Kita kan tidak berkeringat, Allahu Akbar. Saya sudah berkeringat, tidak leren-leren. Tidak ngerti itu sholat apa namanya kita itu. Maka tarawih itu sholat santai. Gitu.
Coba di mana letak kebersamaannya dengan sunnah itu di mana? Nah itu termasuk pembaruan. Gitu. Ini yang menjadi khilaf. Jadi berarti Umar itu ada yang Umar itu sesat. Rasulullah tidak ada petunjuk, tarawih itu tidak ada petunjuk gitu loh. Jadi Rasulullah harus sholat begini. Justru Rasulullah malah beliau bersabda, kenapa Rasul kamu tidak sholat di masjid saja? Aku khawatir kalau aku sholat di masjid terus, kemudian kamu menganggap tarawih itu wajib. Apa efeknya? Jangan-jangan nanti kalau menjelang Ramadan, menjelang Idul Adha, orang pasar itu bingung tidak mau ke pasar, tarawih semua. Nah orang belanja kepada siapa? Nah gitu loh. Ada nilai-nilai kebajikan di situ. Satpam yang tugasnya malam umpamanya gitu, tidak taraweh, apa kemudian? Nah gitu. Disinilah keindahan Islam yang sebenarnya. Jika mau di pasar saja, tidak usah ini kedonyan, puasa-puasa bekerja terus. Oh kesempatannya Allah yang ngasih kesempatan bekerja itu kok. Ya nanti kalau mau tarawih sendiri seminggu sekali kan tidak apa-apa. Apa sunnah Rasul gitu terus aja alasannya. Ada semua, cuman kita tuh ribut di sini. Cuman tidak ngerti siapa yang bikin ngompori jadi ribut itu siapa. Ini yang harus diwaspadai. Jadi pemuda hijrahlah, tapi jangan menilai yang tidak ikut hijrah itu bikin sendiri menjadi ashabul kahfi gitu. Bikin terserah, tapi jangan sampai apa yang kita anggap baik sah untuk menghakimi orang lain lebih jelek. Itu yang harus kita hindari. Sama dengan rumah tangga itu. Rumah tangga itu gambarnya sama, tapi prakteknya tidak sama. Tidak sama. Ada anak yang minta sepidol tapi kanvasnya tembok. Bapaknya rajin berusaha, marah terus. Akhirnya tidak ketemu sama anak ini. Sampai dewasa bertengkar terus. Akhirnya bapaknya mutus, kon gak oleh warisan. Loh ngono terusane. Wah ini kalau Rasulullah. Maka anak itu ekspresinya kebaikan. Ada yang memang bapaknya tambah biarin pekerjaan anak malah indah itu rumah. Doret. Termasuk saya, cuncung saya mulai dah. Laptop sudah doret terserah. Jadi bapaknya sepakat ya sudah biarin. Kamu tidak mau masuk karena kotor ya alhamdulillah. Untuk pekerjaan anak kecil. Jadi itu kan seni hidup. Gitu loh. Tidak ada kaitannya dosa dan pahala baik buruk itu tidak ada gitu loh. Kesesuaian istihsan itu tadi. Kemudian Sayyidina Umar dengan kalimat yang paling populer, nikmatul bi'ah hadi. Seperti yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi kemudian didebat Sayyidina Umar, inna hadza lam yakun, sesungguhnya pekerjaanmu ini tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah ya Umar. Faqala Umar, aku tahu. Qad alimtu walakinnahu hasan, tetapi ini sesuatu yang sangat baik. Ya, jadi intinya malam ini kita berbicara tentang bid'ah yang sekarang lagi maraknya di Indonesia itu, semangat agamanya yang menjadi kuat sehingga orang berbicara tentang bid'ah dan saling menyesatkan satu dengan yang itu. Tidak usah kita respon. Kalau kita ngerti bid'ah hindari, kalau ndak lakukan, kita aja. Yang kedua, dalam melaksanakan ibadah, eksekusi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dasari satu, fisik, gerakan fisik. Gerakan fisik itu ada tatanan fikhiyah. Sholat itu gerakannya begitu-begitu dan seterusnya. Makanya gerakan sholat pun berbeda-beda menurut mereka yang memahami. Ada yang ada yang tahu gitu aja. Ada yang itu gak usah dipermasalahkan. Gak usah dipermasalahkan. Fisikal. Yang penting fisik kita bergerak. Di dalam ekonomi, harik yadaka rozakokumullah. Jangan membandingkan pekerjaan siapapun. Yang penting punya aktivitas. Nah gitu loh. Jadi bersyukurlah sudah punya aktivitas tuh bersyukur. Harik yadaka rozakokumullah kata Sayyidina Ali. Kamu gerak pasti Allah kasih rezeki. Gitu. Prakteknya ya angel cuman ini. Bab kerja itu semua sama kerja, hasilnya ya nggak sama. Pekerjaan berat ya tukang ngumpulin sampah itu,
gajinya paling murah, pekerjaannya paling berat. Nah, pekerjaan paling enteng, dikit, bayar gede ya pengacara. Gitu. Pengangguran banyak acara, udah bikin masalah terus gitu. Jadi ya itu, jadi fisik gerakan dulu. Ikhtiar itu jangan pekerjaannya apa dulu, aku harus bekerja gitu. Yang kedua, apa tadi? Emosi. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu, cintai pekerjaan itu. Serius. Jangan mikir bayarannya dulu berapa. Nah di Indonesia tuh kacaunya, buruh selalu demo, minta naik gaji, pekerjaannya tidak berubah-berubah. Ya kacau. Bosnya keberatan itu. Gitu. Baru yang ketiga spirit agama. Jadi artinya beragama itu aku sudah berusaha ya Allah, aku sudah mencintai usahaku, sekarang hasil engkau yang akan menentukan. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, seperti ngaji, orang tidak usah ambisi, wah kalau ngaji pasti pinter, tidak usah. Kita datang ngaji itu silaturahmi sudah dapat berpahala. Kemudian sih aku cinta ngaji kok demeni ngaji. Baru nanti ngaji itu ibadah. Bukan ilmunya yang kita cari, ta'abudinya. Apalagi kemudian nanti terus makan bersama, selesai sudah gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan tidak direncanakan semua atau tidak menjadi cita-cita. Itu konsep dalam kehidupan beragama, sehingga insya Allah anti stres jadinya nanti. Kalau lakukan ibadah, fisik, emosi, spiritnya dibangun, difokuskan jadi satu. Jangan Allahu Akbar. Selesai. Doa juga begitu. Selesai. Serius. Allah tuh nunggu. Nah, saya beberapa tahun ini doa itu kan tidak pernah fokus. Artinya saya itu kayak orang. Saya ngomongnya tawakal. Cuman dibedakan dengan putus asa itu sulit. Saya tidak pernah minta Allah itu yang aneh-aneh. Ampuni aku ya Allah, selesai. Ampuni aku, ampuni orang tuaku, ampuni guru-guruku, ampuni anak murid-muridku, ampuni keluargaku. Dan berikan aku jalan rezeki yang terbaik. Titik wis ngono tok. Terus tak bandingkan. Ini kan terlalu umum. Ada yang ulama donga ini kesombongan gue ini. Kayak gak butuh ya. Akhirnya kayak terserah Allah lah ngono akhirnya. Ya memang itu yang aku terserah Allah ya. Sebab saya ada kekhawatiran pas jaluk minta dikasih lebih. Saya bikin pesantren Al-Bustan kemarin cuma minta 2 hektar, dikasih sampai 5 hektar, bingung sekarang. Itu gimana ngelolanya itulah gitu. Artinya jadi akhirnya ya kembali seperti tadi, ingat fisik bergerak, emosi dibangkitkan, spirit dibuat ngikat 2 hal itu, insya Allah apapun amal kita akan diberikan kesuksesan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.